Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Yang ulun hormati, yang ulun muliakan segenap para habaib yang ada di seluruh penjuru dunia, wabil khusus di kota Samarinda, dan wabil khusus lagi yang hadir pada malam hari ini di majelis taklim Darus Sahal, yakni Habib Yaqub Al-Idrus. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan rezeki beliau, dikabulkan hajat dunia dan akhirat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga Al-Habib Nizar As-Segaf, semoga beliau panjang umur, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajat dunia dan akhirat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang ulun hormati, yang ulun muliakan, tak lupa pada tuan-tuan guru, para asatid, para asatidah, wabil khusus tuan guru pengarangnya Habib kan? Mukhlis Hasan Asegaf. Ampun maaf bukan ya. Yang ulun hormati Habib Mukhlis Hasan Asegaf, kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajat dunia dan akhirat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kada tahu tadi ada hal sekalinya. Ampun maaf lah Habib lah. Dan juga para tuan guru yang ulun hormati, yang ulun muliakan. Ada guru Jubai ini, alhamdulillah beliau datang, guru Pak Khalid, dan seluruh guru-guru yang hadir pada malam hari ini yang tidak dapat ulun sebutkan satu persatu ngarannya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau semua dan seluruh para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang tua yang muda. Kita doakan semoga semuanya ini sugih berataan dan haji berataan kena ke Baitullah, ziarah ke makam Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan yang garing-garing mudahan disehatkan oleh Allah, yang kurang rezekinya dicukupkan oleh Allah, yang banyak hutangnya semoga terlaksanakan, terlunasi pokoknya segala hutangnya, dan semoga yang belum nikah juga, terutama yang tua-tua sudah belum nikah, apapun ditunggu dah, nikahi dan lagi dah. Kalau perlu yang sudah ada tambah lagi. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini berkat taufik dan hidayah serta inayahnya juga. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, idola kita, panutan kita, yang akan menyelamatkan kita dari azab neraka, yang menyelamatkan kita dari api neraka, yakni baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau sampai di yaumil akhir nanti. Ulun terus terang, ulun sebujurnya kada pantas masih berdiri di sini. Masih banyak guru-guru, habib-habib yang lebih pantas daripada ulun. Cuma Habib Walid kada kawa hadir karena beliau sama Guru Rusdi ada acara di Sepakat Bersolawat. Ini beliau di sana berdua. Jadi kita doakan semoga beliau berdua ini disehatkan, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajat dunia dan akhiratnya. Jadinya ulun di sini disuruh sama pengurus majelis ini untuk mengisi sebujurnya. Sebujurnya ulun kada wani juga. Sebujurnya ulun ini masih ibaratnya masih sedikit ilmu ulun. Cuma alhamdulillah berkat ulun, ilmu ulun ini ulun sampaikan, insya Allah ulun dapat berkah juga. Walaupun sedikit pian-pian adalah masukan, daripada kada ada masukan jarnya bubuhannya ini. Makanya ulun menyampaikan aja apa yang ada di pikiran ulun ini, yang pernah yang selama ulun mondok itu 3 tahun itu di Dalwa, yang ulun dapat dari mondok itu, ilmu yang ulun dapat insyaallah akan ulun sampaikan semampu ulun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Yang artinya sesungguhnya aku, ya Allah, dan para malaikatku itu bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW.
Yang artinya di sini Allah Subhanahu wa taala beserta malaikat yang beratus juta-juta ribu malaikat itu yang kadang terhitung lagi malaikat itu semuanya itu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka semua para malaikat, bahkan Tuhan yang menciptakan bumi dan seluruh isi ini adalah Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi Muhammad? Karena bumi ini, alam semesta ini, kita semua ini diciptakan karena wujudnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita punya dari harta, uang, kekayaan, bini, semuanya itu sebenarnya adalah milik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu apa yang kita dapat banggakan? Kita memiliki uang, kita memiliki bini yang cantik, kita memiliki rumah yang mewah, kita berisi mobil Alfa, Lamborghini, motor beganal-ganal berataan. Itu semua milik Allah dan sebujurnya itu semua berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kada ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebujurnya kita ini kada hidup di dunia ini. Kenapa Nabi Adam itu diturunkan dari langit ke bumi? Karena untuk melahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebujurnya kalau kita semua ankena di surga, surga itu berataan nikmat, kada ada sakitnya, kada ada sengsaranya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad kanal insana fi kabad," yang artinya sungguh aku telah menciptakan manusia itu dalam susah payah, kata Allah. Maka dari itu di dunia ini kada ada yang senangnya. Ujar guru ulun Habib Hasan Baharun, Abu Habib Hasan Baharun rahimahullah. Di dunia ini apa yang hendak dicari? Ada tempat istirahat di dunia ini. Semuanya susah payah. Setiap kali ada datang saja cobaan. Kalau ada dari keluarga, cobaan datang dari kesehatan. Ada dari kesehatan, cobaan datang dari keuangan. Semuanya selalu seperti itu sampai kita meninggal dunia. Maka dari itu kata guru ulun juga, anak daripada Abu Habib Hasan, yakni Ad-Da'i Allah Habib Segaf bin Hasan Baharun. Manusia itu tidak lepas dari 3 hal, kata beliau. Selama bahwa manusia itu lahir, dilahirkan oleh rahim ibu sampai manusia itu wafat lagi, itu kada lepas dari 3 hal. Yang pertama kematian. Manusia kada ada yang bisa lepas dari kematian. Yang kedua cobaan. Manusia itu kada ada yang bisa lepas dari cobaan. Siapa yang manusia bisa lepas dari cobaan itu? Dan yang ketiga adalah omongan orang. Selama kita masih hidup, kita pasti akan dibicarakan oleh orang. Kita kada mau, kita harus, aku kada hendak dibicarakan orang. Siapa pian kada hendak dibicarakan orang? Nabi SAW saja manusia yang paling agung itu dibicarakan, dihina, dicaci maki. Bagaimana dengan kita manusia yang biasa-biasa saja, manusia yang ibaratnya ada istimewanya sama sekali. Bahkan Nabi SAW, manusia yang paling agung, manusia yang paling istimewa itu dimaki-maki, dilempar kotoran. Bahkan beliau ketika ke kota Taif, itu beliau dengan semangat juang dakwah beliau kira di kota Taif itu menerima semuanya ajaran beliau. Akan tetapi ketika beliau baru saja sampai depan pintu gerbang beliau kota Taif itu, beliau langsung dilempari apa saja bisa dilempari. Kayu dilempari, besi dilempari, batu, kotoran unta, semuanya dilemparkan kepada beliau. Masya Allah. Tapi beliau apa? Beliau lari sampai di dalam diri beliau ini, tubuh beliau ini yang semula itu ketika datang ke kota Taif, beliau itu memakai pakaian yang putih, yang bersih. Akan tetapi ketika beliau keluar dari kota Taif, baju putih beliau menjadi merah semuanya karena darah yang mengalir dari dalam tubuh beliau. Akan tetapi ketika beliau sampai di tempat yang aman bersama sahabat beliau, turun malaikat Jibril. Dengan sangat geramnya, tidak pernah malaikat Jibril itu segeram sebelumnya itu. Setelah Nabi SAW dilempari ini tidak pernah, hingga akhirnya malaikat Jibril turun datang kepada Nabi SAW dan mengucapkan, "Ya Rasulullah, Allah telah mengirim salam kepada engkau dan aku telah diwahyukan oleh Allah. Apapun yang engkau minta sekarang. Engkau ingin menghancurkan kota Taif, engkau ingin membinasakan seluruh penduduk kota Taif. Sini aku sendiri," kata malaikat Jibril, "yang akan mengangkat gunung sampai ke tengah langit. Habis itu gunung itu aku belah, aku jatuhkan gunung itu pas di kota itu hingga semua manusia yang ada di kota Taif itu hancur dan mati. Atau kalau perlu," ujar malaikat Jibril, "aku perintahkan malaikat penjaga gunung yang akan mengangkat gunung itu sampai ke tengah langit, lalu akan dibalikkan di kota Taif itu hingga akhirnya semuanya tewas." Tapi apa ujar Rasulullah? "Wahai Jibril,
Aku ini diutus bukan untuk membawa bencana. Aku ini diutus bukan untuk membawa bala. Aku ini rahmat. Jikalau aku menghancurkan kota Taif itu, bagaimana aku di hadapan Allah? Mereka ini adalah umatku. Mereka itu sebujurnya seperti itu masih karena mereka tidak tahu. Sebujurnya kalau mereka tahu, mereka akan menerima ajaranku. Dan akhirnya di situ pun Nabi SAW berdoa, ya Allah, semoga nanti suatu saat kota Taif ini semuanya akan menjadi umatku. Dan lihatlah sekarang seluruh kota Taif 100% itu adalah umat Islam, umat baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW adalah manusia yang paling mulia, yang mencintai kita semua umatnya. Bahkan di akhir umurnya, di akhir hayatnya, ketika beliau sudah menghembuskan nafas terakhirnya, apa yang diucapkan oleh beliau? Yakni umatku, umatku kata beliau, bukan cucuku, bukan hartaku, bukan istriku, bukan keluargaku, tapi umatku kata Nabi SAW. Maka dari itu apa yang kita dapat persembahkan kepada Nabi SAW? Untuk apa kita ini hidup? Sebujurnya kita ini hidup untuk membahagiakan Nabi SAW. Apapun yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan Nabi, laksanakan. Walaupun kita bersedekah dengan 1 biji kurma, 1 biji jaro aja, sedekahkan. Kita niatkan sedekah kita ini untuk membahagiakan baginda Nabi Muhammad. Kita hadir ke majelis ilmu, ke majelis taklim, walaupun kita dengan ngantuk-ngantuknya, seharian begawi, malamnya langsung duduk, kada beristirahat, kada berbaringan, kita niatkan untuk membahagiakan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu saja tujuan kita hidup di dunia. Nabi SAW bersabda, wallahi inilah arhamukum asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Yang artinya, demi Allah, kata Nabi SAW, Aku ini mencintai kalian semua umatku melebihi cinta kasih sayang orang tua kalian kepada kalian, bahkan melebihi cinta kasih sayang kalian sendiri terhadap diri kalian sendiri. Apa buktinya? Habis mengucapkan hadis ini, Nabi SAW mengucapkan lagi sebuah hadis, wallahi mau yushabu ahadukum bisyauqati fi rijlihi la ajidu ala mahafi qalbi, demi Allah, kata Nabi SAW, seandainya kaki-kaki kalian tertusuk oleh duri, tertusuk oleh paku atau lain sebagainya, demi Allah aku merasakan sakitnya di dalam hatiku. Adakah di antara kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, yang ketika kita terkena duri kaki kita merasakan sakitnya? Nabi SAW merasakan sakitnya itu. Masya Allah. Maka dari itu Pak Bu, apapun yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan Nabi SAW, lakukanlah. Mulai dari sekarang sampai nanti kita meninggal dunia, kita hanya mengharapkan syafaat baginda Nabi SAW ketika di alam barzakh. Ketika di padang mahsyar kita mencari Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, aku tidak peduli maupun kalian ini umatku ini membanggakan aku atau tidak, aku tidak peduli. Yang penting aku ini nanti di padang mahsyar, kalian ini adalah kebanggaanku, kata Nabi Muhammad. Tidak ada satupun umat yang diizinkan masuk ke dalam surga kecuali Nabi SAW beserta umat Islam seluruh dunia masuk ke dalam surga duluan, baru umat-umat lain itu menyusul. Maka dari itu, nikmat yang besar sekali kita menjadi umat Islam. Nikmat yang besar sekali kita diberikan iman, diberikan takwa. Apalagi kita saat ini berada di majelis ilmu seperti ini, berada di majelis taklim. Alhamdulillah kita sudah tahu apa manfaatnya majelis taklim. Insya Allah berkat kita duduk di sini, berkat kita membaca maulid habsi, berkat kita bersalawat kepada Nabi SAW, insya Allah kita di padang mahsyar telah dikenali oleh Nabi SAW, dirangkul oleh Nabi SAW, diajak masuk surga oleh Nabi SAW. Kita doakan semoga semua yang hadir pada malam hari ini diampuni dosa-dosanya, dilapangkan umurnya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikabulkan hajat dunia dan akhiratnya, dan semoga kita semua kena meninggal di akhir hayat kita husnul khotimah, meninggal husnul khotimah, dan semoga kita kelak di padang mahsyar bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kita dipegang oleh Nabi SAW, dan kita diajak masuk oleh Nabi SAW ke dalam surga beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.